Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Anak-anak yang ada di Mekarwangi, Cilewung, Pandeglang ataupun Jamu Dipa. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita semua sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pembelajaran kali ini tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang kelima. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Kita dari subtema 1 sudah belajar tentang ASEAN, dari kondisi geografis, dari budayanya, dari segi politik dan ekonominya. Karena kondisi yang sama itu mendorong negara ASEAN untuk mereka bekerja sama dalam berbagai bidang. Ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tentunya kalian semuanya masih ingat tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN pada pembelajaran sebelumnya. Ini adalah negara Thailand. Thailand itu memiliki hewan yang bernama oa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kerdil ini tinggal 32.000. Jadi, oa pileated ini adalah kera kecil yang hidup di hutan Thailand. Negara-negara ASEAN itu memiliki flora dan fauna yang langka. Jadi tumbuhan dan hewan yang ada di ASEAN itu tergolong langka. Di Indonesia sendiri ada badak bercula 1, ada harimau Sumatera, ada komodo, ada cendrawasih. Itu termasuk dalam fauna yang langka. Kemudian ada flora yang langka di Indonesia ini, yaitu bunga bangkai atau Rafflesia amoldi. Itu juga termasuk tumbuhan yang langka dan harus dilestarikan. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunganya hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerjasama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian dari negara lain. Ini adalah salah satu flora yang dilindungi di Indonesia, yaitu bunga Rafflesia atau bunga bangkai. Ini juga disebut bunga raksasa karena bunganya sangat besar, bisa mencapai diameternya itu 1 meter. Ini juga sangat dilindungi. Kemudian faunanya contohnya ya komodo. Tadi sudah disebutkan ada harimau Sumatera dan sebagainya. Itu termasuk hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Jadi kita jangan sampai berburu hewan yang dilindungi,
karena nanti habitatnya akan rusak sehingga banyak tumbuhan dan hewan yang akan mati dan akhirnya akan punah atau habis, sehingga anak cucu kita nanti tidak bisa melihatnya lagi. Kalian sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ambillah seluruh informasi yang kamu miliki. Kalian bisa tuliskan informasi lengkap dari kedua negara tersebut. Nah, kalau tadi ada Thailand dan Indonesia. Dari segi sosial budayanya, dari segi ekonominya, dari politiknya, nah kalian coba bisa bandingkan ya, antara Thailand dan Indonesia atau memang negara-negara ASEAN yang lainnya. Nah, kalian bisa mengingat kembali pada pembelajaran sebelumnya subtema 1 dan subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6 di tiap-tiap subtemanya. Nah, kalau kalian tulis di kolom yang tertera di layar. Kalian telah membuat patung pada pembelajaran sebelumnya. Patung Nusantara yang dari tanah liat, lilin malam, ataupun adonan plastisin buatanmu. Nah, sekarang kalian akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Jadi untuk memberi warna, siapkan peralatan sebagai berikut. Nah, pertama cat akrilik atau cat minyak. Kemudian koran bekas untuk alat bekerja, air untuk campuran catnya. Lalu patung Nusantara yang telah kalian buat. Peralatannya adalah kuas, lalu palet atau wadah lain untuk mencampur catnya. Lalu langkah-langkah pewarnaannya, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya, jangan terlalu encer. Lalu aduk dalam palet atau wadah lainnya. Nah, pastikan patung Nusantara kalian itu sudah betul-betul kering supaya catnya nanti bisa lengket ya. Nah, kalau basah kan catnya tidak lengket di patungnya. Nah, kemudian warnai patung kalian dengan selera masing-masing. Jadi kalian warnai dengan baik. Nah, setelah itu kalian keringkan lagi agar catnya benar-benar melekat dan kering. Nah, itulah langkah pewarnaan dalam membuat patung Nusantara. Nah, jika patung kalian ini sudah selesai dan kering, bisa dibawa ke sekolah dan nanti dipajang di kelas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat.